Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Rizky Riyadi. Di sini saya akan menjelaskan makalah ekologi dan analisis sumber daya alam yang berjudul Peran serta masyarakat menunjang pembangunan ruang terbuka hijau. Studi kasus Tangerang Selatan, Banten. Di sini saya akan menjelaskan untuk menjawab presentasi UAS mata kuliah ekologi. Oke, lanjut. Latar belakang. Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota di Provinsi Banten, Indonesia, yaitu kota yang pemekaran dari Kabupaten Tangerang serta diresmikan pada tanggal 29 Oktober 2008. Terdiri dari 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Setu, Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pamulang, dan Kecamatan Pondokaren dengan jumlah penduduk sekitar 1.593.812 jiwa, yaitu dalam BPS Kota Tangerang Selatan proyeksi penduduk tahun 2016. Mempunyai luas wilayah sekisar 147,2 km persegi dengan 9% merupakan ruang terbuka hijau. Sedangkan undang-undang yang ada di sebuah kota harus memiliki ruang terbuka hijau sebanyak 30% dari jumlah luas yang ada. Dengan semakin berkembangnya Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini sarana fasilitas dan infrastrukturnya, ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP) secara umum cenderung berkurang dan kawasan ruang terbuka hijau yang ada berupa taman-taman yang dipaksakan menutup dominan perkerasan properti, bukan berfungsi secara manusiawi. Terlihatnya perubahan penggunaan ruang terbuka hijau menjadi lahan parkir, pertokoan, perkantoran, mal, dan permukiman sebagai properti yang menjanjikan, serta banyaknya pembangunan SPBU sebagai jasa komersial yang semakin meningkat dalam mengantisipasi peningkatan kepemilikan mobil pribadi. Lanjutnya, secara teoritis, yang dimaksud dengan ruang terbuka hijau adalah: 1. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Yang kedua, Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHPK). Ruang terbuka hijau RTH seperti taman, kota, jalur hijau, situ atau sempadan sungai yang mempunyai fungsi sebagai resapan air dan penampungan air tanah lambat laun berkurang. Pohon-pohon hijau yang berfungsi sebagai paru-paru kota tergantikan dengan bangunan pertokoan dan perkantoran. Selanjutnya, rumusan masalah. Permasalahan utama semakin berkurangnya ruang terbuka hijau di Kota Tangerang Selatan menyebabkan beberapa pertanyaan, seperti mana konsep peran serta masyarakat untuk terlibat dalam membangun RTH ini, serta bagaimanakah cara-cara mengajak peran serta masyarakat dalam pembangunan RTH oleh aparat Pemda. Apakah ada upaya kebijakan yang sesuai? Tujuan dalam makalah ini yaitu untuk menganalisis dan membuat konsep peran serta masyarakat dalam pembangunan ruang terbuka hijau kota, serta kebijakan yang ada sesuai dalam keterlibatan masyarakat dalam pembangunan ruang terbuka hijau Kota Tangerang Selatan. Oke, selanjutnya, tinjauan pustaka. Konsep pembangunan infrastruktur. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberi definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Pembangunan infrastruktur diyakini menjadi akselerator pembangunan ekonomi di Indonesia. Peran pemerintah sebagai mobilisator pembangunan sangat strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat hasil pembangunan yang telah dilakukan dan juga berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Selanjutnya, konsep pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah dimulai dikembangkan pada sekitar tahun 1980 oleh para geografian Eropa, terutama dari Netherlands, dengan kerjasama universitas di Eropa. Hasilnya adalah lahir program studi baru bernama Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah. Pada tahun 1950-an, gerakan ilmu wilayah muncul dipimpin oleh Walter Isard untuk menghasilkan lebih banyak dasar kuantitatif dan analitis pada masalah geografi sebagai tanggapan atas pendekatan kualitatif pada program geografi tradisional. Untuk itu, pengertian wilayah menjadi penting dalam pembahasan ini. Oke, selanjutnya, gambaran wilayah.
Sejarah Kota Tangerang. Pembentukan wilayah ini sebagai kota otonom berawal dari keinginan warga di kawasan Tangerang Selatan untuk menyejahterakan masyarakat karena warga merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang sehingga banyak fasilitas yang terabaikan. Pada 27 Desember 2006, DPRD Kabupaten Tangerang menyetujui terbentuknya Kota Tangerang Selatan yang terdiri atas 7 kecamatan tersebut. Pemerintah Kabupaten Tangerang juga telah menyiapkan dana sebesar 20 miliar untuk proses awal berdirinya Kota Tangerang Selatan. Dana itu dianggarkan untuk biaya operasional kota baru selama 1 tahun pertama dan merupakan modal awal dari daerah induk untuk wilayah hasil pemekaran. Pada 29 Oktober 2008, pembentukan Kota Tangerang Selatan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia Mardianto dengan 7 kecamatan hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang yang disetujui oleh DPRD Kabupaten Tangerang pada 27 Desember 2006. Oke, selanjutnya kondisi geografis dan administrasi Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten, yaitu pada titik koordinat 106 bujur 38 strip 106 47 bujur timur dan 06 derajat 13 30 strip 06 derajat 22 30 lintang selatan, dan secara administratif terdiri dari 7 kecamatan, 49 kelurahan, dan 5 desa dengan luas wilayah 147,19 km persegi atau 14.719 hektar. Batas wilayah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang. Bisa dilihat di samping, yaitu peta administrasi Kota Tangerang Selatan. Oke, selanjutnya pembahasan metode penelitian dalam makalah ini, yaitu penelitian ini bersifat pendekatan deskriptif kualitatif, memaknai penelitian kualitatif sebagai metode penelitian pada latar objek yang alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Hasil penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna daripada generalisasi. Teknik pengumpulan data dengan pengumpulan data primer, mengadakan pengamatan ke lapangan, dan sekunder mengambil dari beberapa literatur yang berhubungan ruang terbuka hijau, kawasan perkotaan, undang-undang yang berlaku, melakukan wawancara ke warga Tangerang Selatan yang ada di Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Ciputat, bagaimana peran serta masyarakat dalam menyikapi pembangunan yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Ruang terbuka hijau sebagai bagian dari tata ruang kota dapat memberikan dampak terhadap arah pembangunan suatu kota, sehingga pembangunan RTH yang sesuai dengan Permendagri nomor 1 tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan RTHKP. Sebelumnya, Permendagri nomor 4 tahun 1988 dapat memberikan keseimbangan lingkungan perkotaan. Dalam pembangunan ada 2 faktor yang mempengaruhi, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Untuk faktor eksternal, peran serta masyarakat baik swasta maupun masyarakat umum dapat sebagai stakeholder pembangunan, sehingga sebagai kebijakan pembangunan kota cenderung mengabaikan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan kota merupakan permasalahan yang harus mendapat jawaban dari pembuat kebijakan yang ada dalam faktor internal. Masyarakat juga pun mulai menyadari akan peran sertanya dalam pelaksanaan pembangunan yang berhubungan dengan usaha memperbaiki kehidupan mereka, suatu kebutuhan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan dapat mencapai tujuan yang diinginkan bersama, yaitu pembangunan yang mempunyai jangkauan masa depan yang panjang serta berkait dengan kelestarian alam lingkungan untuk masa depan generasi masyarakat mendatang dalam suatu kota berkelanjutan. Oke, selanjutnya. Dalam Undang-Undang Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007 mengatur tentang rencana tata ruang wilayah nasional. Di dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang termasuk RTA sebagai unsur pembentuk kota. Berdasarkan data ketersediaan ruang terbuka hijau di dalam lingkungan binaan manusia minimal 30%, untuk RTA publik 20%, RTA privat 10%. Kota Tangsel mempunyai luas 147,2 km persegi dengan 9% adalah ruang terbuka hijau.
Artinya Tangsel harus mempunyai luas RTA 13,2 km persegi, sedangkan 134 km persegi merupakan lingkungan binaan yang terdiri dari 7 kecamatan, sehingga belum memenuhi ketersediaan RTA untuk Kota Tangerang Selatan. Pergeseran pemanfaatan lahan yang semula tidak terbangun menjadi lahan terbangun membawa dampak buruk dari pesatnya kegiatan pada lingkungan Kota Tangerang Selatan, sehingga harus dilindungi dengan menyediakan ruang terbuka hijau sebagai upaya keseimbangan keberlanjutan suatu kota secara menyeluruh. Dengan jumlah penduduk Tangsel sejumlah 1.593.812 jiwa, bentuk RTA yang sesuai untuk saat ini yang berfungsi paling penting bagi perkotaan adalah menerapkan konsep kawasan hijau taman kota dan kawasan hijau lapangan sepak bola. Karena taman ini diperlukan untuk masyarakat, selain fungsi RTA ada di dalamnya, begitu juga untuk lapangan olahraga sebagai sarana kesehatan yang dapat dipakai oleh semua lapisan masyarakat. Oke, selanjutnya penjelasan lebih lanjut dari Permendagri tersebut bahwa RTHKP merupakan area memanjang atau berkelompok yang penggunaan bersifat terbuka dan untuk tumbuh tanaman. Fungsi RTHKP berdasarkan Permendagri nomor 1 tahun 2007 sebagai berikut. Adapun fungsi RTHKP pasal 3 adalah 1. Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan. 2. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara. Ketiga, tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati. Keempat, pengendali tata air. Kelima, sarana estetika kota. Manfaat RTHKP pasal 4 adalah 1. Untuk sarana untuk mencerminkan identitas daerah. Kedua, sarana penelitian, pendidikan, dan penyuluhan. Ketiga, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial. Keempat, meningkatkan nilai ekonomi dan perkotaan. 5. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestasi daerah. Keenam, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. Ketujuh, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat. 8. Memperbaiki iklim mikro. Dan 9. Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan. Selanjutnya, tingkat keberhasilan dalam menerapkan konsep peran serta masyarakat pada pembangunan RTHKP terdiri dari 5 faktor sebagai berikut. Yang ke-1, eksternalitas atau ketidakadilan lingkungan. Eksternalitas pada dasar suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak pertama tetapi dapat berakibat buruk pada pihak kedua lainnya. Eksternalitas disebut ketidakadilan lingkungan dapat berupa eksternalitas negatif, yaitu kegiatan yang mengakibatkan kerugian pada pihak lainnya, atau eksternalitas positif, yaitu kegiatan yang memberikan keuntungan pada pihak lain. Menurut Wijajono tahun 2009, ketidakadilan lingkungan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan demi pembangunan yang berkelanjutan untuk masa depan untuk generasi yang mendatang. Untuk hal tersebut perlu dikeluarkan biaya penjagaan kerusakan lingkungan, karena kalau tidak akan membayar kerusakan dengan biaya yang lebih besar. Oke, selanjutnya yang kedua, asimetri informasi, yaitu ketidaklengkapan dengan informasi dan data penjelasan yang kurang mendukungnya akan mendapat tanggapan yang salah bagi yang mendengar dan mengetahuinya. Hal ini misalnya berkaitan dengan propaganda penjualan pembangunan properti yang menyampaikan RTHKP masih luas dan banyak lokasinya ke masyarakat, sehingga kedepannya berakibat RTHKP menyusut. Bermunculan pembangunan properti bisa dilihat secara kasat mata, terutama di lingkungan Kecamatan Ciputat. Lahan hijau semakin digusur, diganti dengan pembangunan mal dan perumahan kelas menengah dan atas. Berikut pembangunan pom bensin yang banyak menggunakan perkerasan dalam pembangunannya. Oke, selanjutnya. Ketiga, peraturan dan perundang-undangan. Peraturan dan perundang-undangan yang harus dilaksanakan terkadang bagi perusahaan yang menjalankan tidak efisiensi, bahkan cenderung rumit, yang akhirnya akan menempuh jalan pintas tanpa kompromi dengan masyarakat sebagai penghuni Kota Tangerang Selatan. Akibatnya kurang dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Akhirnya berakibat tidak terjadi pemahaman yang sama atas peraturan dan perundang-undangan. Pembangunan yang ada sudah bukan untuk kepentingan bersama lagi. Selanjutnya keempat, institusi. Sebagai institusi kadang-kadang hanya memikirkan program kegiatan tanpa melihat hasil akhir dari kegiatan. Keterlibatan stakeholder pembangunan, misalnya pemasyarakat penghuni kota, sangat menentukan keberhasilan pembangunan RTHKP. Apalagi institusi yang independen yang berasal dari masyarakat dapat memberikan kualitas yang lebih baik dalam hal pengelolaannya. Yang kelima, pelayanan kepada masyarakat. Mengacu pada pelayanan pada sistem network
bersifat horizontal dan bottom up, pembangunan RTHKP dapat memberikan nilai keberhasilan yang tinggi karena berkaitan erat dengan birokrat atau aparatur pemerintah daerah. Oke, selanjutnya. Sepintas terlihat RTH di Tangsel memang banyak disiapkan pembangunan. Tetapi Perpeti juga lebih diunggulkan keberadaannya dengan mengusung Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kota Tangerang Selatan tahun 2011 sampai 2031. Para pengembang properti berusaha untuk memenuhi syarat yang dikeluarkan Pemda bagi pembangunan properti, tetapi sayangnya ajakan masyarakat untuk berperan serta sebagai penghuni kota kurang diberdayakan dan hanya sebagai pemikat hasil lingkungan binaan saja, sehingga terjadi kelemahan peranan stakeholder, yaitu lemahnya dalam aspek peran serta masyarakat dan lemahnya interaksi hubungan antara masyarakat dan Pemda, sehingga diperlukan konsep kebijakan masyarakat dalam pembangunan RTH. Dalam pelaksanaannya, harus pembangunan dan pengelolaan RTH juga mengikut sertakan masyarakat untuk meningkatkan apresiasi dan kepedulian mereka serta meningkatkan budaya cinta lingkungan yang dapat menjadi ujung tombak terciptanya lingkungan yang lebih baik. Oke, selanjutnya. Program kegiatan yang berhubungan dengan konsep peran serta masyarakat akan terwujud dengan baik dalam pembangunan RTH Kota Tangerang Selatan yang berkelanjutan sebagai berikut. Ke-1, membuat program kegiatan baik dalam hal penyuluhan, pelatihan, workshop yang menunjang kelestarian lingkungan hidup seperti program gerakan sejuta pohon, hijau royo-royo, satu pohon satu jiwa, rumah dan pohonku, sekolah hijau, koridor hijau dan sehat, apotek hidup, tanaman toga, logistik dan lain-lain, yang mengikutsertakan peranan semua lapisan masyarakat dan program tersebut untuk mengurangi pencemaran yang ada di Kota Tangerang Selatan. Dan kegiatan di atas dapat dilakukan dengan melibatkan penghuni kawasan setempat. Yang kedua, untuk mengatasi lemahnya peran antar stakeholder dengan membangkitkan minat masyarakat dalam cinta lingkungan hidup, sayang tanaman yang dapat menunjang kesejahteraan serta menjaga keberlanjutan pembangunan, serta menggalakkan penyuluhan serta pendidikan melalui berbagai media massa dengan menekankan pada model kerjasama dan peningkatan antar stakeholder. Yang ketiga, memberikan insentif atau reward kepada masyarakat yang peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup, terutama bagi masyarakat golongan rendah, sehingga dua sisi keuntungan akan tercapai. Di satu sisi, Tangerang Selatan akan terjadi perombakan positif mengenai lingkungan dengan penghijauan, sisi lainnya mendapat anugerah penghargaan jasa. Yang keempat, pihak aparat pemerintah daerah Tangerang Selatan secara terus-menerus turun langsung ke lapangan dan mengadakan pendekatan ke masyarakat dengan penyuluhan serta pelatihan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, tentunya memberikan contoh model RTH yang tepat yang sesuai dengan kondisi kawasan Tangerang Selatan, terutama di Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Ciputat. Oke, selanjutnya. Kesimpulan. Pemerintah daerah Tangerang Selatan dan pengelola pembangunan belum mengikut sertakan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pembangunan, pengelolaan maupun pemeliharaan RTH yang sudah ada di wilayah Kota Tangerang Selatan agar tumbuh menjadi kota berkelanjutan. Untuk mewujudkan Kota Tangerang Selatan yang asri dan manusiawi, konsep peran serta masyarakat harus dilaksanakan dimulai dari penyusunan perumusannya, tujuan serta sasaran rencana pembangunan, hingga pemantauan dan evaluasi sehingga kerangka pembangunan properti maupun RTH akan memberikan hasil sinergis antara masyarakat yang berkepentingan dengan pengelola pembangunan dan Pemda Tangsel. Untuk sarannya, untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, pemerintah terus melakukan berbagai cara untuk meningkatkan peran serta masyarakat dengan melakukan kerjasama pembangunan ruang terbuka hijau dengan institusi-institusi yang memiliki program tanggung jawab dan lingkungan, seperti Corporate Social Responsibility yang menjadikan pembangunan dan pengembangan RTH yang melibatkan semua unsur masyarakat, memberikan insentif kepada warga yang bersedia menjadikan seluruh atau sebagian lahan miliknya sebagai lahan RTH, baik publik maupun privat, memberikan insentif kepada warga yang terlibat dalam berbagai kegiatan penghijauan kota seperti beasiswa, pengakuan publikasi, serta lomba atau piala. Selanjutnya, perlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan penataan RTH mutlak diperlukan. Karena itu, komunikasi yang intensif antara pemerintah dan para stakeholder lainnya perlu dilakukan. Munculnya komunitas-komunitas yang peduli terhadap ruang terbuka hijau merupakan suatu fenomena yang dapat dimanfaatkan pemerintah sebagai wadah untuk berkolaborasi, di mana pemerintah melihat masyarakat sebagai mitra yang sejajar sehingga mempermudah kerjasama yang dilakukan. Sekian dan terima kasih.